ketika kekuasaan mendominasi keimanan. Ada masa di mana seorang ulama disiksa bukan karena kejahatan, tapi karena menolak tafsir resmi negara. Pada tahun 833 Masehi, kota Baghdad, pusat peradaban Islam, ilmu pengetahuan berkembang pesat di sana. Filsafat Yunani diterjemahkan dan rasionalisme menguat. Namun di balik gemerlap ilmu pengetahuan, terjadi salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah Islam, yaitu mihnah. Apa itu mihnah? Mihnah adalah ujian iman yang dipaksakan negara. Pada masa jabatan Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah, yang menetapkan satu doktrin teologi sebagai hukum resmi dengan menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ulama, kadi, dan para pejabat negara hukumnya wajib menyetujuinya. Siapapun yang menolak akan dipenjara, dicambuk dan dicopot dari jabatan. Salah satu ulama yang paling terkenal pada masa itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama besar, pendiam, tidak memberontak, tidak menghasut. Ia hanya berkata, tunjukkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalimat sederhana itu akhirnya membuatnya dipenjara, dirantai, dan disiksa. Ironisnya, negara mengklaim kalau sedang menjaga kemurnian akidah dan melindungi umat dari kesesatan. Namun yang terjadi, agama dijadikan alat kekuasaan. Iman seseorang dipaksa dengan cambuk otoriter. Keyakinan diukur dengan loyalitas. Konsep mihnah bukan soal apakah Al-Quran makhluk atau tidak. Itu perdebatan ilmiah. Yang mengerikan adalah ketika negara merasa berhak menginterogasi iman. Saat tafsir tunggal dipaksakan, perbedaan dianggap ancaman, dan keheningan ulama menjadi bentuk perlawanan. Tafsir mihnah berlangsung hampir 15 tahun. Dan berakhir di masa Khalifah Al-Mutawakkil, Imam Ahmad dibebaskan. Namun luka sejarah itu tertinggal. Sejak saat itu, umat belajar satu pelajaran pahit ketika kekuasaan masuk ke wilayah akidah, agama kehilangan ruhnya. Dari sejarah mihnah ini, kita belajar bahwa bahaya terbesar agama bukan datang dari luar, tapi dari tangan kekuasaan yang merasa paling benar. Semoga negara kita terus terlindungi dari kekuasaan seperti ini. Amin.